Kami di sini akan membahas tentang topik satu, ruang kolaborasi. Dan nama kelompok kami itu kelompok dua. Yang pertama saya yaitu Jonathan Tio. Lalu di sini ada Khoyanisa Nur Maulida, lalu Linda Sapiti dan juga Mia Islamiati. Kasus satu yaitu bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Dan kasus ini memiliki pertanyaan. Yang pertama yaitu, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat ditetapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyatakan teori yang berkaitan. Dan pertanyaan ini akan dijawab oleh Nisa. Kepada Nisa dipersilakan. Maaf, Nisa di mute. Oke, baik, terima kasih. Untuk penyelesaian atau jawaban dari kasus pertama untuk nomor yang pertama, jadi menurut pendapat kami, ketika peserta didik mampu untuk mengulang mengerjakan soal dengan baik tanpa melihat urutan pengerjaan atau bertanya terlebih dahulu kepada guru mengenai langkah pengerjaannya, hal tersebut dikarenakan karena pemahaman peserta didik sudah terbentuk sebab guru telah memberikan rangsangan atau stimulus maupun pengertian konsep materi dengan baik dan dengan cara yang berulang-ulang sehingga peserta didik mulai terbiasa. Selain itu juga dari pembiasaan atau perilaku kebiasaan tersebut, peserta didik sudah memiliki pengalaman dalam memahami konsep dasar dalam mencari nilai rata-rata atau MEAN, yang artinya peserta didik tersebut sudah paham dan mengerti tentang konsep materi yang sudah diberikan oleh guru. Dengan demikian, peserta didik dapat mengerjakan soal sesuai dengan langkah-langkah yang sudah diberikan oleh guru. Selanjutnya, Ya. Lanjut ke penyelesaian nomor 2. Untuk penyelesaian kasus 1 pada pertanyaan nomor 2, yaitu berdasarkan pemaparan pada jawaban pertanyaan yang pertama. Jadi teori yang berkaitan adalah yaitu teori belajar behavioristik. Karena teori belajar behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Jadi menurut teori ini, perubahan tingkah laku terjadi sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi stimulus itu berupa sesuatu yang diberikan oleh guru kepada peserta didik, baik dari dorongan proses belajar, sedangkan responnya itu berupa reaksi atau tanggapan peserta didik terhadap stimulus yang sudah diberikan oleh guru. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada pertanyaan pertama, di mana guru sudah memberikan rangsangan atau stimulus, yaitu berupa cara pengerjaan soal yang berulang-ulang, sehingga terjadi pembiasaan atau perilaku kebiasaan pada peserta didik. Sehingga pada pembiasaan tersebut terbentuklah pola pikir dan pemahaman secara optimal dari peserta didik, sehingga berkaitan dengan materi yang telah diberikan. Adapun dalam pandangan teori ini mengutamakan adanya pengukuran, sebab pengukuran ini merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadinya atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut.
Untuk bentuk pengukuran yang diberikan oleh guru kepada peserta didik, yaitu contohnya dengan memberikan latihan soal untuk mengukur seberapa paham dan seberapa mengerti peserta didik terhadap konsep materi yang sudah diberikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Vanessa. Selanjutnya kita akan menuju ke kasus 2. Kasus 2 ini yaitu Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Dan pertanyaannya itu, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Lalu, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyatakan teori yang berkaitan. Untuk kasus 2, diserahkan kepada Mia. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Izinkan saya menjawab pertanyaan 1 pada kasus 2 ini. Untuk pertanyaan 1 ini, pertanyaannya adalah, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahap perkembangan usia? Jadi, menurut saya adalah hal yang dapat dilakukan Rina yaitu dengan melakukan variasi dalam proses pembelajaran, baik dari media maupun metode yang digunakan, dan menyesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik. Pada siswa kelas 1 sedang berada pada fase praoperasional 2-7 tahun. Artinya, anak belum memahami logika konkret, tidak mampu mengolah informasi yang diterima, serta tidak dapat mengambil sudut pada orang lain atau egosentrisme. Pada tahap ini, anak-anak menggunakan simbol untuk mewakili kata-kata, gambar, dan gagasan. Misalnya, lengan seorang anak bisa kayak pesawat terbang saat dia meluncur di sekitar ruangan. Jadi, Rina harus menggunakan media pembelajaran berupa misalnya kartu angka, simbol, ataupun benda konkret seperti permen, balon, penghapus atau pulpen, dan lain-lain yang menarik bagi siswa sehingga mempermudah dalam memahami konsep berhitung. Lanjut ke pertanyaan 2. Untuk pertanyaan 2, soalnya adalah mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Kami menyarankan hal tersebut karena jika dikaitkan dengan teori konstruktivistik yang mengemukakan bahwa belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya. Menurut Trianto, konstruktivistik adalah teori yang menstimulus peserta didik secara aktif dalam membangun pengetahuan dengan cara mengasimilasi dan mengakomodasi informasi baru. Dapat dikatakan bahwa teori ini adalah teori perkembangan kognitif yang menitikberatkan peran aktif peserta didik dalam membangun pemahaman mereka tentang realita. Hal ini tentu saja sangat berkaitan erat mengingat teori ini berkaitan dengan pengalaman bermakna sehingga peserta didik diharapkan akan memiliki long term memory atau ingatan jangka panjang karena mereka mengalami yang mereka pelajari. Terima kasih, saya serahkan kepada Bapak Moderator. Terima kasih kepada Ibu Mia. Selanjutnya kita akan lanjut ke kasus 3. Yaitu Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Dan untuk pertanyaannya, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian?
Lalu yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyatakan teori yang berkaitan. Dan jawaban Anda silakan dijawab untuk pertanyaan 1, kasus 3. Maaf Linda, di mute. Baik, apakah suaranya terdengar? Nah, sudah. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu apakah pertimbangan dan keputusan MADE itu sudah sesuai dan mengapa demikian? Nah, untuk kasus 3 ini, pertimbangan dan keputusan yang diambil MADE itu sudah sesuai dengan ketentuan. Karena pengertian dari bahan ajar itu sendiri merupakan fasilitas atau tools pembelajaran yang di dalamnya itu terdiri dari metode, media, model, materi pembelajaran, standar atau parameter, dan metode evaluasi yang dirancang dengan terstruktur yang bertujuan agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai sesuai dengan standar kompetensi yang ada. Kemudian, penyajian bahan ajar juga itu diharapkan bisa sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, bahan ajar juga itu menyesuaikan diri dengan sifat dan lingkungan siswa yang siswa berasal atau disesuaikan dengan latar belakang siswa. Nah, kemudian untuk pertanyaan nomor 2, yaitu prinsip apa yang MADE gunakan dalam kasus tersebut. Nah, untuk prinsip sendiri, menurut Kemendikbudristek Dikti nomor 56/M/2002 mengenai pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran agar bisa mencapai tujuan dan juga mencapai pembelajaran, terdapat beberapa prinsip pembelajaran yang perlu diterapkan pada kurikulum pemulihan pembelajaran. Nah, untuk prinsip untuk prinsip pembelajaran sendiri itu ada 5 prinsip ya. Nah, untuk prinsip yang digunakan MADE itu merupakan prinsip penerapan pembelajaran yang relevan, di mana pembelajaran relevan ini dimaksudkan dalam sebuah pembelajaran yang dirancang yaitu sesuai konteks, lingkungan, dan budaya siswa di mana siswa itu berasal. Kemudian dengan penerapan prinsip relevan, siswa itu akan menangkap materi yang disampaikan karena materi yang disampaikan itu berhubungan dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian guru itu menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan dikaitkan dengan dunia nyata, lingkungan, dan budaya yang menarik minat siswa. Mungkin dari saya dicukupkan sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Linda atas jawabannya. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.